Perkenalkan, nama saya Michelle Angeli Rishimari Aryadi dengan NIM 221052. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi di sini saya mengambil tema bangkit. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya bangkit dari keterpurukan. Ya, bisa dibilang keterpurukan. Pada saat saya kelas 3 SMP. Sebelumnya ini cerita waktu saya SMP. Nah, waktu itu saya bisa dikatakan sebagai anak yang bodoh dalam arti dalam bidang akademik. Tetapi saya di setiap hari mengikuti kursus musik, yaitu bermain piano. Sehingga waktu saya untuk belajar itu kurang, dan bapak saya mendukung saya di dunia musik. Tetapi saya mempunyai 2 orang adik. Adik saya yang kedua itu sangat pintar di bidang akademik. Nah, setiap kali terima rapor itu dia selalu mendapatkan ranking 1, sedangkan saya selalu dipanggil orang tuanya karena alasan akademiknya sangat amat rendah. Singkat cerita, waktu saya kelas 2 SMA, orang tua saya dipanggil dengan alasan nilai saya terlalu buruk, sehingga saya mendapatkan ranking paling akhir. Di situ bapak saya marah. Lalu sebenarnya bapak saya tidak marah, tetapi yang membuat dia marah adalah guru BK saya memberikan surat panggilan orang tua, tetapi saya tidak berikan surat itu kepada orang tua saya. Nah, bapak saya marahnya karena saya sudah berbohong. Tetapi untuk masalah saya dipanggil itu sudah menjadi suatu hal yang biasa. Nah, setelah dipanggil itu bapak saya mengambil HP saya dan bilang ke saya kalau dia akan memberikan HP ke saya hanya pada hari Minggu. Ya, kalau saya tidak salah sih hari Minggu. Hari Sabtu pun saya tidak boleh bermain HP. Hari Minggu dia kasih HP ke saya itu jam 7 pagi, dan saya harus mengembalikan HP-nya ke dia itu jam 10 malam. Nah, tetapi dengan itu tuh tidak membuat saya bangkit begitu. Saya juga tidak belajar lebih rajin atau gimana, tidak sama sekali. Nah, singkat cerita ujian pun tiba. Saya kan tidak punya HP. Lalu saya bingung mau ngapain gitu. Terus saya membaca suatu novel tuh, pokoknya cerita seorang anak itu gimana ya, orang tuanya itu sudah memberikan semua yang orang tuanya punya agar dia bisa bersekolah, tetapi dia tuh kayak tidak menghargai itu. Pokoknya dia tuh nggak menghargai. Terus ketika pokoknya ending dari cerita itu orang tua itu meninggal. Nah, ketika orang tuanya meninggal tuh baru dia sadar bagaimana orang tuanya berjuang untuk agar dia bisa bersekolah. Nah, dari situ saya mulai sadarkan, tapi saya tetap tidak belajar. Nah, tibalah saatnya ujian. Saya mengerjakan semua soal dan saya membaca dengan saksama, satu persatu kata-kata itu saya baca semuanya. Gitu. Akhirnya karena waktu itu saya nggak punya HP, terus maksudnya gimana ya, pikiran saya juga lebih fokus ke ini kan, ke bidang akademik kan. Dan waktu itu tuh saya akhirnya waktu itu saya berhenti untuk mengikuti kursus ini piano gitu. Akhirnya saya ujian. Terus saya membaca dengan saksama nih, pertanyaan-pertanyaan saya jawab gitu. Biasanya itu waktu ujian tuh biasanya saya murid paling cepat selesai ujian. Tapi nggak tahu kenapa tuh hari itu saya tuh jadi paling lama gitu loh. Orang-orang udah pada keluar, saya nggak hirauin, kayak ya udah sih keluar aja gitu kan. Saya tetap kayak ngerjain, terus kayak bodo amat lah mereka mau pulang duluan. Kan saya punya temen kan, biasanya tuh pulang bareng gitu loh. Terus dia tuh udah nungguin di pintu, terus aku bilang kayak duluan aja gitu. Akhirnya kayak saya terlalu fokus. Terus
dosen gurunya itu bilang waktunya dikit lagi ya gitu. Tapi kayak nggak tahu kenapa ya, itu tuh bener-bener kayak aku tuh ngerasa kayak waktu itu singkat banget gitu loh. Akhirnya singkat cerita udah selesai. Terus pokoknya udah deh, pokoknya selesai semua kan ujian tuh. Tiba-tiba tibalah ini apa namanya, eh, apa, terima rapor, hari dimana kita menerima rapor. Terus karena saya waktu itu tuh gimana ya, bapak saya tuh kerja keluar kota. Nah saya tuh dari Flores, dari NTT, sedangkan waktu itu bapak saya kerjanya di Jakarta, bukan kerjanya sih, ada proyek gitu kan di Jakarta. Terus saya tuh belum membayar uang sampul raport, sehingga raport saya belum bisa diterima. Nah biasanya tuh di sekolah saya ketika terima baca perankingan gitu tuh di lapangan, di halaman tengah gitu. Nah singkat cerita pas baca itu kan mulai dari kelas 1, 2, 3 gitu kan. Terus ketika dibaca kelas adik saya nggak masuk, nggak masuk 10 besar gitu. Terus kayak aku kaget gitu kan, lah kok tumben nih orang nggak masuk gitu. Terus ya udah deh, tiba-tiba masuklah ke kelas saya. Dan tahu apa yang terjadi? Saya mendapatkan ranking 1. Nah terus kalau di sekolah saya tuh dibagiin apa, sertifikat gitu kan. Terus dibagiin, saya pulang ke rumah bawa sama sertifikatnya. Rapornya itu saya belum terima karena belum membayar uang sampul raport. Nah saya jalan ke rumah, kayak rumah saya tuh jauh banget dari sekolah, tapi kayak waktu itu kayak biasa aja, jalan kaki gitu sampai rumah. Aku ketokan pintu, mah gitu. Terus dibuka, terus mau aku jangan bilang aku dipanggil lagi ke sekolah. Aku kayak diam aja terus kasih sertifikatnya. Terus kata aku, hah yang bener nih gitu kan. Aku juga baru pertama kali mendapatkan ranking, tapi waktu SD sih udah sering dapat ranking. Nggak tahu kenapa pas SMP tuh kayak bodoh banget gitu. Terus tiba-tiba mau aku kayak, hah kamu beneran ranking, duh anak mama pinter gini-gini. Terus kebetulan hari itu juga bapakku pulang kan gitu. Terus bapakku lihat, ini beneran ini pinternya. Tapi kayak aku ngelihat adikku nggak dapat ranking kan, dia tuh kayak nggak apa-apa, kamu kan udah berusaha gini-gini. Nah dari situ kan aku ngerasa kayak, oh ketika aku bisa melakukan sesuatu, ketika aku maksudnya gimana ya, dapat apa yang membuat mereka bahagia tuh aku lebih dihargai, lebih sayang gitu. Akhirnya dari situ aku mulai kayak gimana ya, mengerti apa yang harus aku buat gitu, aku bisa dapat yang aku mau gitu. Aku bangkit dari keterpurukan aku yang enggak sih, bangkit dari kemalasan sih sebetulnya gitu. Aku dari sering bermain HP, dari situ aku suka baca buku gitu loh. Walaupun bukan buku pelajaran gitu, aku suka baca novel gitu. Baca novel bukan di HP, enggak, bacanya di apa, baca ini di novel gitu, di buku. Dari situ kan kita belajar banyak kan, bukan cuma kata-katanya tapi banyak hal lah. Dari situ saya bangkit dari kemalasan saya, dan ketika saya masuk SMA kelas 1 saya mendapatkan ranking 1, kelas 2 saya mendapatkan ranking 3, dan kelas 3 saya mendapatkan ranking 1. Dan saya tuh lulus, nggak lulus sih, maksudnya saya di apa ya, kayak didaftarin dari sekolah untuk ikut SNMPTN, tapi sayangnya nggak lulus gitu. Terus bapak saya bilang, mau nggak ikut SBMPTN, seleksi mandiri kan, boleh gitu. Tapi kayak saya tuh tidak mempunyai apa ya, saya tuh nggak suka sekolah negeri gitu. Akhirnya walaupun sudah daftar SBMPTN saya nggak ikut. Saya memilih untuk masuk Sanata Dharma dan memilih jurusan psikologi, tapi sayangnya nggak masuk, masuknya di BK. Itu saja dari saya. Semoga cerita ini bisa dimengerti. Terima kasih. Jadi intinya apa ya,
pesan yang bisa saya ambil tuh, saya tuh ketika saya mau dihargai ya, saya tuh harus bisa buat orang bahagia, apalagi orang tua saya. Intinya selama di dunia itu kita menggunakan topeng lah untuk buat orang lain bahagia, tapi dengan itu semua bisa membuat saya menjadi orang yang lebih baik seperti sekarang. Terima kasih, bye bye.